مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita adalah kita akan menghadirkan Allah SWT memberikan kita nikmat berlimpah hingga pada saat ini kita masih dengan Allah, nikmat kesehatan, nikmat waktu. Alhamdulillah kita bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Salatu salam taruhan, semoga mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah kita telah mendapatkan syafaatnya di dalam kiamat ya Rabbal Alamin. Wafat seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Seperti biasanya dengan ba'da subuh pada hari Ahad ini sudah alhamdulillah kita ditetapkan istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, berikan kita inayahnya, rahmatnya. Semoga kita dapat bisa berkumpul terus di hari Ahad ini untuk menimba ilmu, untuk bisa mendengarkan kajian yang selalu bisa dapatkan manfaat dari apa yang kita dengarkan daripada kajian-kajian yang telah diberikan oleh para ustadz yang kita dengarkan pada setiap hari Ahad. Pada hari ini alhamdulillah kita akan mendengarkan sebuah kitab yang ditulis oleh yang nama beliau tidak asing lagi, yaitu Abdul Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang pada saat ini alhamdulillah akan disampaikan oleh guru kita, imam masjid kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Muzakir Al-Si. Beliau adalah tamatan alumni Al-Aqaf Yaman. Dari pemancar suara Masjid Taqwa, mudah-mudahan seluruh masyarakat Padang Lestari yang mungkin pada saat ini belum berkesempatan bisa hadir di masjid ini, mudah-mudahan bisa mendengarkan dan menyimak. Dan semoga mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini di masjid ini mendapatkan ilmu yang bisa memanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan, kesempatan yang baik untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mulai kitab Bidayatul Hidayah yang akan kita kaji ini,
mari sama-sama kita tawasul terlebih dahulu kepada empunya kitab. Nah, ini merupakan adab kita kalau baca kitab ini. Di setiap pesantren selalu ada. Jadi manakala kita itu ingin mempelajari satu kitab, alangkah baiknya kita beradab sama yang punya kitab, yaitu Imam Ghazali. Nah, mari sama-sama kita kirimkan Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan kita bisa mendapat berkahnya, ilmunya dari Imam Ghazali dan juga Imam Nawawi. Al-Fatihah. Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi washabihi khususan ila sahibul kitab Muhammad bin Al-Ghazali Al-Tusi wa ila syarih hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Albani. Anna Allah ta'ala yaghfiruhu wa ya'lamu wa ya'lamu darajatihi fil jannah wa ya'lamu bi islahihi wa alihi wa Allah ta'ala yanfa'u ulumana wa ila hadrati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Yang ingin saya sampaikan seperti ini. Kenapa kita mempelajari kitab Bidayatul Hidayah? Bidayatul Hidayah ini adalah kitab yang menerangkan tentang segala ibadah, pentingnya ibadah-ibadah kita yang kita lakukan dalam keseharian kita. Walaupun masih ibadah-ibadah yang terkesan simpel. Seringkali kita kalau melakukan suatu ibadah yang kita lakukan sehari-hari, itu hanya kita lakukan begitu saja, tanpa mengetahui rahasianya, tanpa mengetahui adab-adabnya. Contoh, misalkan wudu. Nah, gampangannya wudu. Wudu itu adalah ibadah yang sering kita lakukan sebelum sholat. Nah, kira-kira berapa kali sehari minimal? Karena kita sholat 5 waktu, berarti wudu kita minimal 5 kali. Nah, rutin setiap hari. Akan tetapi kadang sering kali kita malah melakukan wudu itu ya begitu saja, tanpa ada seperti adab, bahkan ada doanya. Setiap anggota tubuh selalu ada doanya kalau wudu. Walaupun kita tidak tahu bahasa Arab, walaupun kita kurang hafal doanya, paling tidak kita bisa meresapi apa saja ibadah-ibadah atau elemen-elemen yang ada dalam wudu. Membasuh wajah, kalau dalam umumnya membasuh wajah itu seakan-akan kita membersihkan dosa yang ada di wajah. Nah, bagaimana cara kita untuk meresapi itu? Kalau misalkan wudu cuma basahin muka aja kan ya gampang. Makanya ada makalah guru saya mengatakan, kalau misalkan kita, yang namanya kita kan selalu tidak bisa lepas dari dosa. Manakala kita merasa kita melakukan dosa, wudu. Nah, kalau misalkan wudunya kita cuma sekedar membasuh saja, tanpa adanya meresapi nilai-nilai dari wudu, ya tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Nah, dari itu penting bagi kita untuk mengetahui apa yang harus kita perhatikan dalam ibadah-ibadah yang secara
memang setiap hari kita lakukan. Memang setiap hari kita lakukan. Bahkan kita tidak perlu lagi mengingat-ingat apa segala yang seperti ibadah-ibadah, misalkan kayak sholat tasbih harus dihafalin apa enggak. Kalau wudu kan niat wudu masa enggak ingat, ya kan? Nah, mari bagaimana caranya kita bisa memahami semua ibadah-ibadah yang sangat sering kita lakukan. Nah ini makanya saya pilih Bidayatul Hidayah, karena dari amalan yang kecil pun itu sudah merupakan satu langkah untuk mendapatkan hidayah yang besar, kan seperti itu. Kita tidak bakal mendapat hidayah yang besar, kita tidak bakal merasa Allah itu dekat sama kita kalau kita sendiri tidak memulai langkah-langkahnya. Dimulai dari hal terkecil dulu. Wudu kita bagaimana, sholat kita bagaimana, bahkan masuk ke toilet pun ada caranya. Dengan apa istilahnya, ada kesadaran dalam diri kita bahwasanya kita ini selalu diawasi Allah. Nah itu, wudu kita diawasi Allah, sholat kita diawasi Allah, bahkan kita melakukan aktivitas biasanya juga diawasi Allah. Ya mudah-mudahan kita bisa mendapat berkah dari kitab Bidayatul Hidayah ini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lima wa tadhakkur wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi subhanahu wa ta'ala da'iyatan ila al-huda libtigha' wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bidayatul Hidayah ini juga dikarang oleh orang yang sama. Nah tadi kan sudah disebut Imam Ghazali. Imam Ghazali yang kita kenal adalah ulama yang mengarang Ihya Ulumuddin. Nah kitab kecilnya ini ya, Bidayatul Hidayah. Jadi kalau Ihya Ulumuddin itu juga membahas masalah ini, tapi secara detail. Kalau Bidayatul Hidayah ini ringkasannya aja. Jadi ya nyantai-nyantai aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada awal kitab Bidayatul Hidayah ini, Imam Ghazali menekankan kepada kita bahwasanya penting bagi kita sebelum mengharap untuk mendapatkan yang namanya hidayah, langkah pertama adalah mengetahui ilmu, mengetahui apa-apa yang terkait dengan ibadah tersebut. Nah, jadi penting bagi kita untuk mencari ilmu. Tapi mencari ilmu di sini juga kita terkadang gini. Ada orang yang mencari ilmu itu dengan beberapa faktor. Jadi ini pentingnya niat kita dalam mencari ilmu. Pentingnya kita memperbaiki niat kita dalam mencari ilmu. Kita kesini kan istilahnya mencari ilmu. Nah, kata Imam Ghazali, kita harus memiliki niat yang benar. Karena ada juga orang yang mencari ilmu itu hanya mempunyai faktor-faktor duniawi. Nah,
Jadi sebaiknya bagi para pencari ilmu itu memperbaiki niatnya dan membersihkan diri. Niat tersebut itu bisa membersihkan diri dengan adanya keikhlasan. In kunta taqsudu bi talabil ilmi al-munafasa wal mubahat wa taqaddum 'ala al-aqram wa istimalati wujuhin nas ilaika wa jama'a hitamid dunya fa anta sa'in fi hadhihi din. Manakala kita mencari ilmu, kita ingin mengetahui ilmu, akan tetapi ada unsur-unsur masalah duniawi. Itu kata Imam Ghazali, fa anta sa'in fi hadmi dinika. Justru kita secara tidak langsung berusaha untuk merusak agama itu sendiri. Jadi sudah seharusnya bagi kita untuk mengetahui bahwasanya kita mencari ilmu harus ikhlas lillahi ta'ala dulu. Karena ada hadisnya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang namanya mencari ilmu itu bukan hal yang sekunder, tapi premier. Kita sudah harus dituntut. Apabila kita ini adalah seorang muslim, maka sudah seharusnya bagi kita untuk mencari ilmu. Walaupun kita tidak mendalami, tak apa-apa. Yang penting paling tidak ilmu sholat tahu, ilmu akidah tahu. Jadi harus ada ilmunya dulu. Walaupun kita tidak pesantren, tapi tetap kita dituntut untuk mempelajarinya. Tapi manakala kita menuntut ilmu, terkadang ada unsur-unsur duniawi. Semisal, saya sudah baik, wudu saya sudah bagus, saya sudah hafal doa-doa wudu misalkan. Ketika kita membasuh tangan, doanya ini. Tapi dia gunakan ilmu tersebut untuk berbangga-bangga, misalkan meremehkan orang. Wah, orang ini wudunya kagak bener. Nah, itu kan sudah tidak bagus. Atau dilihat orang, oh, ini orang wudunya bagus banget ya. Istimalah wujuhin nas itu mencari perhatian orang. Nah, kalau kita mencari ilmu hanya untuk mencari perhatian orang, ya tentu itu sudah fa anta sa'in 'ala hadmi dinika. Anda berusaha untuk secara tidak langsung Anda berusaha untuk merusak agama Anda sendiri. Nah, itu. Wa illa bi nafsika wa bi akhiratika bi dunyaka. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana 'ala ma'siyatin walau bisyitri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Jadi maksudnya manakala kita ini mempunyai unsur-unsur duniawi dalam mencari ilmu, secara tidak langsung kita merusak agama kita, bahkan kita merugi. Fasafqatuka khasirah. Niat kita mencari ilmu itu diandaikan seperti kita bertransaksi. Transaksi kita itu rusak karena sebab adanya itu unsur-unsur perusaknya. Sama seperti kita mencari ilmu, unsur perusaknya apa? Ya itu hal-hal duniawi. Kemudian
Diteruskan oleh Imam Ghazali, yang bagi laka an ta'allama qabla kulli syai' anna hidayah allati hiya samaratul ilm laha bidayah wa nihayah. Kita harus mengetahui bahwasanya yang namanya hidayah. Tadi kan kita disuruh mencari ilmu, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian kita diberitahu oleh Imam Ghazali bahwasanya hidayah allati hiya samaratul ilm. Hidayah itu adalah buahnya ilmu. Jadi kita nggak bakal mendapat hidayah kecuali kalau kita sudah ada ilmunya. Mau wudhu tapi nggak tahu ilmunya, gimana mau dapat hidayah? Mau sholat nggak tahu ilmunya, gimana mau dapat hidayah? Mau dekat sama Allah tapi nggak tahu sholat, nah itu sudah. Laha bidayah wa nihayah, wa zahirun wa batinun wa la wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Jadi kita nggak bakal mendapat yang namanya hidayah manakala kita tidak mengetahui apa langkah pertama yang harus dilakukan agar kita bisa mendapat hidayah. Laha bidayah wa nihayah. Yang namanya hidayah itu ada awalnya, ada juga puncaknya. Jadi awalnya apa? Berarti kita tadi disuruh belajar dulu. Kita mengetahui apa yang terkait, apa yang memang harus diketahui. Wala usul ila nihayatiha, dan kita tidak bakal mendapat puncaknya kalau kita tidak mau memulainya. Wala asura ala batiniha illa ba'da al-wuqufi ala zahiriha. Wa ana musyirun 'alaika bidayatul hidayah litajarrubi biha nafsaka wa tatahdidu biha qalbaka fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha tawa'atan wa laha qabilatan fadunaka tatallu ila nihayat. Nah, manakala kita sudah mendalami ilmunya, sudah tahu, niat kita juga sudah bersih, ikhlas lillahi ta'ala. Nah, yang ada apa? Nanti Allah akan memberikan kita hidayah, kita jadi merasa nyaman beribadah. Atau tolu ila nihayat, karena puncaknya kita, tujuan kita beribadah itu apa? Tujuan kita beribadah itu apa? Tidak ada lain agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa di sini gimana cara mencapainya? Ya, dari itu langkah pertamanya dipelajari dulu. Wa insadan qalbaka 'inda muwajahatika iyyaha biha musawfan wa bil 'amali bi muqtadaha matilan fa'lam anna nafsaka al-ma'ila ila talabil ilmi hiya nafs al-amar bisu. Nah, pentingnya kita istilahnya dalam tadi, kembali lagi ke dalam niat kita ikhlas, belajar itu ikhlas lillahi ta'ala. Kalau misalkan kita pelajari ilmu agama harus bersih, ikhlas. Akan tapi kalau misalkan tidak ikhlas, justru itu bisa menjadi celahnya setan. Celahnya setan al-amar bisu, yang condong ilmu tersebut digunakan untuk hal-hal yang buruk.
Fayastatiri juga bimakidatihi ila ghamratil halak. Maka justru dengan ilmu kita, andai manakala kita itu tidak ikhlas lillahi ta'ala, yaitu akan disalahgunakan. Justru kita akan terperdaya oleh godaannya setan. Nah itu apabila kita menyalahgunakan ilmu kita. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allahi illa wa'dan. Nah, jadi pentingnya kita membersihkan niat kita dalam belajar. Manakala kita ingin belajar, hati kita bersih, justru Allah akan memberikan kita hidayah. Akan tetapi apabila dia tidak ikhlas lillahi ta'ala dalam mencari ilmu, justru walaupun dia belajar, walaupun dia bertambah ilmunya, di sisi Allah lam yazdad minallahi illa wa'dan, tidak akan bertambah ilmunya kecuali hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah. Jadi pentingnya membersihkan niat juga. Nah itu. Lalu ada pertanyaan seperti ini. Misalkan ada orang yang alim, dibandingkan dengan orang yang tidak alim namun rajin ibadah. Kira-kira mana yang lebih afdal? Walaupun orang alim yang tidak kurang beribadah, dia lebih afdal daripada orang yang beribadah namun tidak ada ilmunya. Nah itu salah satu kenapa kita dituntut untuk belajar. Karena orang yang mengetahui segala sesuatu, orang mengetahui minimal hukum-hukum yang wajib kita lakukan, itu lebih baik, karena dia tahu jalannya, dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Makanya itu salah satu faktor kenapa kita dituntut untuk belajar. Akan tetapi tetap apabila kita mengetahui suatu ilmu, kita alim, namun tidak mengamalkan apa yang kita ketahui, nah justru itu juga lebih celaka lagi. Jadi intinya mari sama-sama kita perbaiki niat dulu untuk belajar. Kita niat lillahi ta'ala, cari ilmu agar nantinya mudah-mudahan kedepannya Allah bisa memberikan hidayah kepada kita. Terakhir, wa'lam anna nas fi talabil ilm ala salasati ahwalin. Rajulun talabal ilma liyattakhidhahu zadahu ila ma'ad wa lam yaqsud bihi illa wajhullahi wad dar akhirah. Wa rajulun talabahu liyasta'in bihi 'ala hayatihi al-'ajilah wa yanalu bihi al-'izz wal jah. Wa huwa 'alim bidzalika mustashirun fi qalbihi rikabatun. Jadi terakhir kata Imam Ghazali, ada 3 model orang yang mencari ilmu. Yang pertama kata beliau, orang yang mencari ilmu tujuannya untuk menjadi bekal nanti di akhirat. Walam yaksubihi illa wajhullahi wa darul akhirah. Dia belajar tapi tidak mengharap apa-apa kecuali ridhonya Allah. Fahadza minal faizin. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang beruntung dunia akhirat.
Kemudian model kedua, warajulun talabahu yasta'inu bihi ala hayatihi al-ajilah. Pencari ilmu yang tujuannya hanya untuk kehidupannya sekarang duniawi, wa yanalu bihi al-izz wal jah wal mal, wa huwa alimu bidzalika mustashirun fi qalbihi ka'at halihi Raza minal khatirin. Barang siapa yang belajar namun dia memiliki unsur-unsur faktor duniawi, maka dia termasuk orang-orang yang dikhawatirkan. Dia masih mempunyai tujuan-tujuan duniawi, walaupun bukan tujuan utama. Raza minal khatirin, kalau kata Imam Ghazali, termasuk orang-orang yang dikhawatirkan celaka. Nah, itu padahal hanya sedikit unsur duniawi. Kemudian warajulun salisun istahwadha alaihi syaitan fattakhadha alaihi dzari'atun ila takasub bil mal. Nah, ada juga modelnya orang yang mencari ilmu. Modelnya orang mencari ilmu hanya untuk kepopuleran, istilahnya dapat pangkat. Ya contohnya kalau sekarang itu istilahnya ya yang di YouTube itulah yang rame-rame, yang memang gak benar cuma nyari subscriber aja. Nah itu kalau dalam bahasa sih istahwadha alaihi syaitan, cuma pengen cari sensasi. Cari ilmu hanya untuk jadikan sensasi. Wa ta'azzus bi kasratil atba', dan menjadi mulia karena sebab banyaknya pengikut. Ya udah. Mencari ilmu hanya untuk mencari follower. Ya dakhul bi ilmi ulama khalid rajaan ayyafdha minad dunya atarrahu wa ma'a dzalik yaqdiru fi nafsi annahu indallahi bi makanatin litisami bisimati ulama. Nah, parah lagi nih. Jadi dia selain hanya ingin mencari dukungan, orang yang mencari ilmu hanya untuk mencari dukungan, mencari perhatian orang, bahkan dia berani dengan memakai embel-embel ulama. Wah, iya, mencari ilmu hanya untuk pamer-pamer aja. Wa tarassumihi birusumihim fi zaid, tergambar dari seragam-seragamnya. Bukan berarti kita mengatakan orang-orang yang pakai jubah, pakai rendah. Ya kita husnuzon, apalagi kalau memang diakui keilmuannya, ya itu pantas. Akan tapi ada orang yang memang hanya mencari ilmu, bahkan dia tidak punya ilmu sama sekali, tapi berpakaiannya pakaian para ulama. Nah ini fahadha minal halikin, fahadha minal halikin. Maka orang model kayak gini ya udah termasuk orang-orang yang binasa. Wa minnal haqqa al-maghruri, dan termasuk orang-orang yang terperdaya. Nah itu yang kita mempunyai unsur duniawinya sedikit aja dikhawatirkan, takut kita terjerumus, apalagi yang memang sudah tujuan awal kita belajar ilmu itu hanya untuk urusan duniawi. Jadi intinya manakala kita belajar mencari ilmu, khususnya ilmu agama, mari sama-sama kita bersihkan dulu niat kita. Kita pengen mendapat hidayah, kita pengen dekat dengan Allah. Nah, tanpa ada unsur-unsur wah pengen jadi ustaz misalkan. Tanpa ada unsur
ingin berbangga-bangga dengan orang, meremehkan orang. Nah, itu salah satu penyakit hati yang harus kita jauhi. Karena menurut Imam Ghazali juga mencari ilmu kalau tidak ada unsur perubahan yang lebih baik, berarti ilmunya tidak barokah. Ilmunya tidak barokah. Berarti dia mencari ilmu termasuk kepada model-model yang nomor 2 sampai nomor 3 tadi. Bisa jadi karena ada unsur duniawinya, atau bisa jadi dia memang bertujuan untuk hal-hal duniawi. Jadi mari sama-sama kita perbaiki lagi niat kita mempelajari ilmu agama. Ya mungkin itu saja dulu yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga masih sama-sama belajar, masih sama-sama mengkaji. Ya, untuk tanya jawab dipersilakan. Ya, baiklah Bapak-bapak, tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari awal kita Bidayatul Hidayah. Telah sama-sama kita dengarkan tadi tentang bagaimana kita untuk bisa meluruskan niat kembali agar supaya apa yang kita inginkan, ilmu itu bisa berikan kita manfaat dan bisa menjadikan kita lebih baik untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah SWT. Baiklah Bapak-bapak, mungkin ada yang ingin menanyakan tentang tadi apa yang telah dibahas oleh Ustaz Muzakir mengenai masalah-masalah atau kaitan-kaitan tentang pembahasan yang tadi di awal telah dibahas oleh beliau. Saya persilakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya berkaitan masalah niat tadi. Terkadang kita kalau dalam beribadah itu tadi kan sebutkan juga kalau misalnya niatnya walaupun bukan primernya ada niatnya tambahan, bahkan dikhawatirkan kan mengurangi afdolah dari ibadah kita. Bagaimana hukumnya kalau kita melakukan ibadah itu ada niat sekunder, tapi itu bagian dari rahmat Allah ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Contohnya misalnya kita lagi wudhu itu kan awalnya kita niat karena Allah untuk beribadah, dan kita juga dari situ mengharapkan dari wudhu itu kita jadi bersih, ada manfaat yang kita dapat yang merupakan rahmat dari ibadah itu sendiri. Seperti apa hukumnya? Atau yang lebih gampang itu juga misalnya kita bersedekah karena kita tahu ada dijanjikan pengembalian yang lebih banyak. Nah, jadi kita seolah-olah selalu ada hitungan-hitungan materinya juga gitu. Baik yang bersifat material ataupun immaterial. Langsung aja mungkin. Ya, langsung aja. Jadi kalau tadi bahasanya Imam Ghazali kan fahadha minal makturi. Jadi orang yang model seperti ini tadi masih ada unsur duniawinya, namun tidak menjadi tujuan utama, itu orang yang dikhawatirkan terjerumus. Nah, selama tidak menjadi tujuan utama, ya sah-sah aja. Cuma alangkah lebih bagusnya kan apabila kita beribadah tujuannya hanya kepada Allah. Tapi ada istilahnya kalau dalam fikih dakwah, kalau dalam apa ya? Ya kita kalau misalkan mendidik orang,
apalagi istilahnya ngajakin untuk beribadah, tentu tidak bisa langsung serta-merta ibadah yang berat misalkan langsung dikerjakan harus kayak gitu, enggak, ada tahapannya. Jadi ada tahapan juga. Ya sama, misalkan orang ini tidak mau sholat kecuali ya dilihat orang misalkan, apakah boleh? Ya udah, daripada nggak sholat, mending dia sholat tapi minta dilihat orang. Akan tetapi tetap kita didik agar dia nanti makin terbiasa, makin nyaman sholatnya, ujung-ujungnya dia sudah tidak perlu lagi untuk, tidak ada lagi niat-niat yang menyimpang seperti itu karena sudah terbiasa. Kadang kan kita ngerasa berat melakukan sesuatu karena nggak biasa. Itu jadi ya sah-sah aja. Misalkan masih diperhitungkan lagi, oh ini nanti kalau misalkan nggak kayak gini, nggak jadi nih, ya nggak apa-apa. Karena kalau dibanding sama yang model ketiga tadi kan sudah dibilang fahadzal minal halikin, beda orangnya, istilahnya kita katakan ini masih dikhawatirkan terjerumus sama orang yang memang sudah celaka. Asal faktor duniawinya itu tidak menjadi tujuan utama, ya sah-sah aja. Cuma hati-hati kan gitu, bahasanya tuh kayak gitu, hati-hati. Karena banyak istilahnya kita beramal pengen dilihat orang aja tanpa ada perubahan sama sekali, memang watak mungkin ya. Nah, ya itu akhirnya jadinya tujuan utama beribadah bukan lillahi ta'ala, tapi justru demi mendapat perhatian orang. Nah, jadi kayak gitu ya Pak ya. Ya, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pertanyaannya mungkin jawabannya sama mungkin, tapi mungkin ada ini saja. Ketika mencari ilmu, niatnya ingin mengajarkan lagi, apakah ini tergolongkan golongan yang kedua tadi yang dikhawatirkan? Soalnya kan mulia gitu tujuannya. Soalnya saya mencari ilmu, nanti akan saya ajarkan lagi. Apakah ini termasuk golongan yang tadi ya celaka ya? Terus yang kedua, ya sekarang kan cari ilmu udah gampang, YouTube gitu ya, sambil tiduran gitu. Terus apa boleh gitu ilmu yang kita tonton di YouTube kita sampaikan ke orang gitu? Soalnya ada yang bertanya, biasanya kan kalau di YouTube itu kan banyak udah punya ustadz masing-masing gitu, ustadz favorit gitu. Terus misalnya nyampeinnya udah beda gitu kan, kata Ustadz Somad atau Ustadz ini gitu. Terus mungkin tips gitu mencari Ustadz YouTube yang benar-benar, misalnya yang takutnya kan banyak Ustadz kan banyak sekarang tuh preman jadi Ustadz gitu, tukang sulap jadi Ustadz itu kan banyak. Jadi bagaimana tipsnya gitu agar kita benar-benar yang kompeten gitu. Terima kasih. Yang pertama tadi soalnya yang tadi kan, apakah kalau misalkan tujuannya juga tujuan mulia walaupun unsur duniawi, yaitu kembali kepada jawaban tadi, selama dia tidak menjadi tujuan utama ya apa, sebagai pengiring, istilahnya sebagai ya pendukung aja ya apa-apa. Cuma hati-hati karena bisa jadi niat kita malah belok. Nah itu takutnya kan seperti itu. Nah kalau misalkan belajar di YouTube sah-sah aja, sah-sah aja belajar di YouTube, belajar sama ustaz siapapun. Cuma harus kita jadikan catatan seperti ini. Kita kalau misalkan dapat postingan atau dapat
ya fatwa lah, fatwa dari YouTube. Nah kita harus lihat dulu ustadznya. Kalau ustadznya ini kompeten, lama belajar di pesantren, lalu diakui ulama-ulama, oke-oke aja, mau disebarkan juga tidak apa-apa. Nah, yang menjadi masalahnya kalau misalkan ustadz baru hijrah jadi ustadz, suruh baca Quran masih belepotan. Nah itu yang kalau sudah fatwa orang ustadz yang kayak gini, ya kacau ya. Itu disebarin di mana-mana, ya kan? Nah, jadi tipsnya itu apa? Memilih ustadz kalau misalkan di YouTube. Yang apa? Yang harus kita perhatikan memang ini. Selama ustadz itu tidak banyak menyalahkan, tidak banyak ngomong haram, tidak banyak ngomong syirik, tidak banyak ngomong ya banyak haramnya lagi. Itu kalau bisa dijauhi. Karena pertama gini, yang namanya ilmu agama Islam ini luas, dalilnya banyak. Nah, bisa jadi gini, satu hukum dalilnya dua dan saling bertolak belakang. Hukum misalkan, hukum sholat di atas pesawat, boleh nggak? Sholat di atas pesawat. Ada yang bilang, oh nggak boleh, karena sholat itu harus di tanah. Karena dalilnya ini, wajulilat kanal ardu masjidan wa tahura. Artinya Allah ciptakan bumi ini untuk apa? Allah menciptakan bumi ini ya sebagai tempat sholat kita. Maksudnya tuh ya di tanah, di bumi, harus di bumi berarti. Nah, menurut pengambilan dari ulama tersebut ya harus di tanah. Karena kita di pesawat kan di atas tanah, kita tidak menginjak tanah, kita nih awam terbang. Nah itu yang katanya nggak bolehin. Tapi ada yang bilang ada hadis Nabi yang lain, selama tempatnya itu mustaqir, tempatnya itu tetap tidak berubah-ubah, arahnya tidak berubah-ubah, nggak apa-apa. Ini kan seakan-akan dalilnya ini kan bertolak belakang. Dalilnya seakan-akan bertolak belakang. Tapi nah, kita tinggal lihat aja ulamanya. Lihat dalilnya. Nah, karena kita ini istilahnya orang awam, ya mana bisa. Mau nggak mau kita ngikut ulama. Jadi luas. Semua agama itu luas. Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh. Apalagi misalkan hukum fikih itu kan debatable, masih bisa berubah tergantung sikon. Beda kalau misalkan ilmu tauhid, ilmu tauhid tidak bisa berubah. Ilmu tauhid tidak bisa berubah. Jadi ada istilahnya qat'iyah, ada istilahnya dhanniyah. Kalau yang dhanniyah maksudnya debatable, selama sikonnya itu bisa berubah, berarti hukum bisa berubah. Kalau yang qat'iyah itu tidak bisa berubah, mau kayak gimana pun nggak bakal berubah. Contoh, sholat, hukum sholat 5 waktu itu sudah qat'iyah, udah tidak bisa berubah lagi. Nggak mungkin istilahnya karena misalkan waktu siangnya jadi 16 jam misalkan, sisanya ya malamnya tuh sisanya 6 jam aja. Apakah sholatnya dipangkas aja? Ya nggak bisa kayak gitu. Atau ditambah misalkan sholatnya yang awalnya 5 waktu jadi 7 waktu, ya nggak bisa. Karena sudah qat'iyah, tidak bisa berubah. Nah itu. Jadi ada yang bisa berubah hukum itu, tergantung sikon. Nah kalau ustadz-ustadz yang banyak melarang atau bahkan misalkan ini syirik, waduh itu parah lah. Jadi kalau bisa ya jangan dianlah. Islam itu banyak anunya, banyak kelonggarannya banyak. Bukan berarti kita ini menggampangkan hukum, enggak.
Ya kalau misalkan larangannya jelas, ya kita jauhi. Tapi kalau sekedar misalkan kayak makan daging itu, daging kuda, halal nggak? Atau yang paling mantu di Arab ada namanya dob. Dob itu kayak semacam biawak, kadal Mesir, ya kan? Kadal Mesir. Itu boleh nggak dimakan? Boleh, tapi Nabi nggak mau makan. Bukan berarti Nabi nggak mau makan itu dob itu haram, karena Nabi nggak mau makan aja, ya kan? Nah, jadi itulah istilahnya. Wah, Nabi nggak mau makan berarti haram. Wah, Nabi nggak mau dikiran yang keras-keras nih, misalkan, berarti haram dong? Ya kagak. Kalau Nabi bilang nggak boleh, ya baru itu larangan, kan gitu. Nah itu jadi istilahnya, ya hati-hatilah kita, karena di YouTube juga banyak ustadz-ustadznya memang agak keras lah, banyak haram lah, banyak mengatakan syirik, apalagi mengatakan orang syirik itu wah parah itu lah. Jadi itu kalau kita di YouTube ya hati-hati. Ya mungkin dari bapak yang lain ada yang masih ingin bertanya, kami persilakan. Ya, baiklah. Mungkin kita sudahi saja sampai jam 6:19 ini. Ataupun mungkin masih ada yang ingin bertanya, bisa lewat komentar di YouTube nanti insyaallah boleh di-share. Di komentar itu bisa di komentar atau bertanya di situ. Insyaallah mudah-mudahan ya akan segera dijawab oleh pemateri, karena YouTube channel dari Mustahil Taqwa insyaallah sama-sama sudah kita ketahui, kita subscribe sama-sama insyaallah. Jadi insyaallah kalau nanti ketika sudah ada pertanyaan di komentar, insyaallah pemateri langsung bisa baca dan mudah-mudahan langsung cepat dijawab. Ya mungkin kita sudah saja kajian subuh pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita sama-sama peroleh ilmu dari Ustaz Muzakir yang membahas tentang kitab Hidayatul Hidayah dalam memperbaiki tata cara kita untuk beribadah kepada Allah dan hal-hal terkait untuk bisa mengetahui apa-apa yang saja kita telah lakukan bersama-sama dalam melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah. Dan ini masih dalam pembahasan di awal, insyaallah di ahad yang berikutnya di minggu ketiga insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, dan juga akan sama materinya yang akan disampaikan oleh Ustaz Muzakir. Baiklah Bapak, mungkin cukup sampai di sini kajian kita. Kita tutup bersama-sama dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.